Hai Sobat Ekonom, kenal ini kita kelompok 6 dari MB1A. Dalam video ini kita akan menjelaskan tentang penawaran, permintaan, dan kebijakan pemerintah. Kita harap dengan video ini kalian dapat lebih memahami bab ini. Perkenalkan, nama saya Bagas Junanta Nur Amya, NRP 1121040023. Saya Dede Suwandi, NRP 1121040008. Nama saya Nur Kamila, NRP 1121040029. Pengendalian harga. Pengendalian harga adalah pembatasan dari pemerintah terhadap harga yang dapat diubah untuk barang dan jasa di sebuah pasar. Tujuan di balik penerapan pengendalian ini bermula dari keinginan untuk menangani barang bahkan pada saat menyusut, dan untuk memperlambat inflasi atau secara khusus mewujudkan pemasukan minimum atau upah minimum untuk penyedia barang tertentu. Pengendalian harga biasanya terjadi ketika pemerintah merasa harga yang ada di pasar itu tidak adil ke penjual maupun pembeli. Lahirlah harga tertinggi dan harga terendah. Batas-batas harga. Untuk batas harga tertinggi atau price ceiling yaitu harga maksimum barang tersebut dapat dijual sesuai dengan peraturan untuk harga jual sebuah barang. Untuk harga terendah atau price floor yaitu harga minimum barang tersebut dapat dijual sesuai dengan peraturan untuk harga jual sebuah barang. Bagaimana batas harga dapat mempengaruhi hasil akhir pasar? Bagaimana batas harga tertinggi mempengaruhi hasil akhir pasar? Batas harga tertinggi tidak akan meningkat jika harga tersebut melebihi hasil harga keseimbangan. Kebijakan harga tertinggi membuat jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta bergeser ke bawah dan menjadi batas harga tertinggi. Batas harga tertinggi akan meningkat jika harga tersebut kurang dari harga keseimbangan. Hal ini dapat menyebabkan shortage atau kekurangan. Bagaimana batas harga terendah mempengaruhi hasil akhir pasar? Batas harga terendah tidak akan mengikat jika harga tersebut kurang dari harga keseimbangan. Kebijakan harga terendah membuat jumlah yang ditawarkan dan jumlah yang diminta bergeser ke atas, menjadi batas harga minimum. Batas harga terendah akan mengikat bila harga tersebut diatur lebih dari harga keseimbangan. Hal ini dapat menyebabkan surplus. Pajak adalah kontribusi wajib untuk negara oleh rakyat. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, membayar gaji pegawai negeri, dan lain-lain. Bagaimana pajak pada pembeli atau penjual mempengaruhi hasil pasar? Yang pertama, pajak menghambat aktivitas pasar. Yang kedua, ketika barang dikenai pajak, jumlah yang terjual menjadi berkurang. Pembeli dan penjual juga membagi beban pajak yang diberikan. Dampak pengenaan pajak yang dibebankan kepada pembeli. Berikut adalah contoh grafik dampak pengenaan pajak yang dibebankan kepada pembeli. Pajak membuat kurva permintaan bergeser ke bawah yang menyebabkan kenaikan harga dan turunnya jumlah yang diminta. Dampak pengenaan pajak yang dibebankan kepada penjual. Dan yang ini adalah grafik dampak pengenaan pajak yang dibebankan kepada penjual. Pada grafik di atas, memperlihatkan berbagai pembagian pajak sebesar $0,50 oleh pembeli dan penjual. Untuk harga tanpa pajak terlihat $3,00 dan harga yang dibayar pembeli yaitu $3,30. Lalu harga yang didapat penjual yaitu $2,80, terlihat pajak 0,50 dibagi ke pembeli $0,30 dan ke penjual $0,20. Karena terkena pajak, kurva penawaran jadi bergeser ke atas. Hal ini juga menyebabkan perubahan pada harga keseimbangan produk tersebut. Elastisitas dan pembagian beban pajak. Saat penawaran lebih elastis dari permintaan, pajaknya akan menjadi lebih besar diterima oleh pembeli daripada penjual. Saat permintaan lebih elastis dari penawaran, sebaliknya pajak akan diterima lebih besar penjual daripada pembeli. Penawaran elastis dan permintaan inelastis. Berikut adalah kurva penawaran elastis dan permintaan inelastis. Terlihat saat penawaran lebih elastis daripada permintaan, insidensi dari pajak jatuh lebih berat ditanggung oleh konsumen daripada produsen. Penawaran inelastis dan permintaan elastis. Dan yang berikut ini adalah kurva penawaran inelastis dan permintaan elastis. Terlihat saat permintaan lebih elastis daripada penawaran, insidensi dari pajak jatuh lebih berat ditanggung oleh produsen daripada konsumen. Studi kasus, apakah pajak barang mewah harus ada? Banyak artis yang menggunakan uangnya untuk membeli rumah di kawasan perumahan elit Jakarta Pusat. Apakah artis tersebut wajib untuk membayar pajak barang mewah atas aset yang dibeli tersebut? Ya, karena aset rumah yang terdapat di kawasan
tersebut memiliki harga jual yang tinggi, sehingga pajak yang ditetapkan di kawasan elit tersebut juga tinggi. Jadi, pengenaan pajak barang mewah termasuk pajak yang wajib diterapkan oleh negara, karena pajak dapat digunakan untuk menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan untuk menstabilkan keadaan atau kondisi perekonomian. Prinsip ekonomi yang berkaitan dengan kasus. Kasus di atas berkaitan dengan 10 prinsip ekonomi. Kasus tersebut berkaitan dengan prinsip ekonomi yang ke-5 sampai yang ke-7. Prinsip 5 yaitu perdagangan menguntungkan semua pihak. Prinsip 6 yaitu pasar adalah tempat yang terbaik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi. Prinsip 7 yaitu pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Berikutnya yaitu soal. Asumsikan dalam usaha menjaga warisan budaya dan seni, pemerintah Anda memutuskan untuk mengenakan batas harga tertinggi $5 per tiket untuk semua pertunjukan opera Cina. Apakah kebijakan ini akan menarik lebih banyak orang? Atau justru mengurangi pengunjung menonton opera Cina? Kebijakan ini menurut saya akan menarik lebih banyak penonton. Kenapa? Karena harga tiket tersebut telah termasuk murah. Biasanya, orang-orang sangat pilih-pilih dengan apa yang akan ditonton. Dan opera tradisional pasti akan menjadi prioritas terakhir. Jika harga tiket opera tradisional murah, kemungkinan besar mereka akan menonton opera ini cukup karena harga tiket yang murah. Pertanyaan, apa yang menyebabkan kekurangan suatu barang? Penyebab kekurangan suatu barang yaitu batas harga tertinggi. Batas harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah menyebabkan kekurangan suatu barang. Hal itu bisa terjadi karena disebabkan oleh jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit daripada jumlah barang yang diminta. Sedangkan yang menimbulkan kelebihan ialah batas harga terendah. Harga terendah akan menyebabkan kelebihan atau surplus. Hal ini disebabkan oleh jumlah barang yang ditawarkan lebih banyak daripada jumlah barang yang diminta. Begitulah penjelasan yang telah kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.